Halo teman-teman, saya ada sebuah kasus KDRT. Ini benar-benar ngeri teman-teman. Ini terjadi di Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi ada seorang ibu muda, dia dianiaya atau mengalami kekerasan fisik ya di dalam rumah tangga yang dilakukan oleh suaminya. Dan yang lebih sadisnya lagi, yang dilakukan oleh suaminya itu ternyata penganiayaan tersebut juga dibantu oleh saudara-saudara ipar dari klien saya. Jadi ada 3 orang ya yang meroyok dia. Yang membuat saya cukup terenyuh di sini karena klien saya ini, korban, itu sedang hamil 4 bulan. Bayangkan seorang wanita muda yang sedang hamil 4 bulan, dia dianiaya, mengalami kekerasan dalam rumah tangga oleh suaminya dan oleh saudara iparnya. Dan ngeri teman-teman kalau saya cerita ya. Jadi dia dipukul, dia ditendang, dia diinjak. Bahkan ketika si korban ini jatuhnya tertelungkup ya. Jadi perutnya itu di bawah. Sudah perutnya di bawah, jatuh tertelungkup, itu ditarik rambutnya, dijambak ya. Dijambak, ditarik sehingga dia terseret. Aduh, sungguh ngeri sekali teman-teman kejadian yang dialami oleh korban ini, klien saya, hingga akhirnya sampai hari ini badannya itu masih sakit, bahkan matanya itu kabur ya, mungkin karena tarikan atau jambakan di rambutnya yang sangat keras sekali, akhirnya membuat matanya itu sampai sekarang uh, kabur ya. Dan kasus ini sudah dilaporkan ya di salah satu Polsek Serono di Kabupaten Banyuwangi, dan memang sudah ditindaklanjuti, semuanya sudah dipanggil, hasil visum sudah dikeluarkan, dan si pelakunya itu sudah ditetapkan sebagai tersangka. Hanya saja si tersangka ini, si pelakunya ini tidak ditahan, tapi dia cuma wajib lapor seminggu 3 kali. Jadi kasus ini tetap saya kawal teman-teman. Semoga saja pelaku-pelakunya ini segera diproses. Bahkan kalau saya berharap segera ditangkap dan ditahan ya, karena sangat dikhawatirkan perbuatan ini terjadi lagi atau si korban ini mendapat teror dari pelakunya ya, dari suaminya. Namun di sini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak penyidik, dan penyidik menyampaikan memang si pelaku ini tidak ditahan karena ada jaminan dari kepala dusunnya ya teman-teman, bahwasanya dia tidak akan melarikan diri dan dia akan selalu wajib lapor seminggu 2 kali. Dan jika sewaktu-waktu si pelaku ini bertindak berlebihan atau meneror yang hingga akhirnya menyebabkan korban atau klien kami ini menjadi ketakutan, maka dari pihak penyidik akan melakukan tindakan, ya bisa jadi mereka akan menangkap si pelaku. Jadi teman-teman, untuk kasus KDRT ini sebenarnya bukan kasus yang ecek-ecek ya, kasus yang receh, karena di dalam undang-undang itu sendiri menyatakan bahwa kasus KDRT, penganiayaan di dalam rumah tangga, itu adalah sebuah kejahatan terhadap martabat manusia. Jadi oleh karena itu ini diatur khusus, dan juga banyak pihak yang dilibatkan ya di dalam undang-undang ini demi untuk melindungi korban. Misalkan polisi ya, polisi di dalam undang-undang KDRT ini, dia tidak hanya berfungsi sebagai penyidik, namun dia juga berkewajiban untuk melindungi si korban itu sendiri. Belum lagi dari pihak pengadilan yang juga wajib mengeluarkan penetapan untuk melindungi korban ya, tapi harus ada permohonan terlebih dahulu dari pihak kepolisian dan juga dari organisasi-organisasi perlindungan perempuan ya, karena negara pun mengupayakan untuk selalu melindungi pihak korban dari KDRT ini. Dan harapan kami semoga saja kasus ini tidak terulang lagi, dan
kasus ini bisa dikawal dan diproses sehingga para pelaku bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan semoga saja yang namanya KDRT ini jangan sampai terjadi dimanapun. Begitu teman-teman, cerita saya di hari ini tentang kasus-kasus saya. Semoga saja bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.